got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Politik bersama saya Katarina dan dua teman saya. Saya Kifli. Dan saya Kevin. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang tema yang seru sekali, yaitu budaya politik Indonesia. Ya, tema ini sangat penting apalagi untuk generasi muda kayak kita. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu budaya politik, contohnya yang ada di Indonesia, kemudian tantangannya di zaman sekarang. Jadi jangan kemana-mana, langsung saja kita ke diskusinya. Oke, pertama-tama apa sebenarnya budaya politik itu? Jadi budaya politik itu adalah sikap, nilai, dan keyakinan masyarakat di mana cara mereka berinteraksi dalam dunia politik. Ini penting sekali teman-teman, karena budaya politik itu jadi dasar bagaimana masyarakat itu terlibat atau malah tidak peduli sama sekali dengan politik. Ya, betul sekali. Budaya politik di Indonesia itu dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama itu ada budaya politik parokial. Ini terjadi kalau masyarakat kurang peduli sama budaya politiknya sendiri. Biasanya karena mereka merasa jauh dari kehidupan mereka. Dan yang kedua ada politik kaula atau subjek. Di sini masyarakatnya sudah tahu politik, tapi lebih tunduk dan tidak ikut berpartisipasi. Contohnya ke orang yang cuman ikut-ikutan pemilu tanpa ada banyaknya kritik begitu. Dan yang ketiga ada budaya politik partisipan. Ini paling ideal karena pada budaya politik partisipan ini masyarakat itu aktif terlibat mulai dari diskusi, isu pemilu, bahkan masyarakat berani mengkritiki kebijakan pemerintah. Kalau ngomong budaya politik Indonesia ini, sebenarnya budaya politik Indonesia itu unik karena ada campuran dari ketiga tipe tadi. Ya betul, contohnya ke budaya politik partisipan begitu. Kalau saat pemilu, masyarakat Indonesia itu partisipasinya sangat tinggi. Itu menjadi kayak macam menunjukkan Indonesia itu aktif dalam berpolitik minimal lewat pemilu begitu. Tapi di sisi lain masih banyak masyarakat yang masih pakai budaya politik parokial. Misalnya kayak orang-orang yang pasrah saja dengan kebijakan politik, atau tidak masyarakat yang tidak ambil pusing dengan isu-isu politik yang ada sekarang. Betul. Contohnya ke budaya politik kaula tuh, di mana masyarakat tuh setia sekali sama dia punya pemimpin. Maksudnya fanatik sekali dengan pemimpinnya. Sebenarnya mereka belum tahu kalau pemimpinnya itu punya kebijakannya seperti apa gitu. Iya, dan masyarakat sekarang tuh kebanyakan pintar-pintar ngomong di internet begitu. Betul. Dan cuman ini kita perlu waspadai juga, bisa bikin budaya politik kita ke banyak yang menyebar hoax dan ke misinformasi begitu. Ya, betul. Jadi budaya politik Indonesia tuh benar-benar mempengaruhi stabilitas politik dan juga mempengaruhi pembangunan di kita bernegara. Kalau masyarakatnya pasif, kebijakan dari pemerintah tuh bisa seenaknya saja. Kalau kita aktif tapi tidak kritis, menurut saya itu bisa bahaya juga ya. Iya, tantangan di era digital sekarang ini contohnya hoax sama polarisasi. Itu masyarakat tuh kayak cepat terbawa emosi tanpa mereka ketahui fakta sebenarnya apa. Nah, makanya dari situ kita sebagai generasi muda harus mengikuti budaya politik yang partisipan positif. Bukan cuma itu saja, kita juga harus berpikir kritis dan bijaksana dalam menerima informasi. Wah, seru juga kita punya diskusi ini hari. Jadi kesimpulannya, budaya politik Indonesia itu beragam, mulai dari parokial, kaula, sampai partisipan. Dan kita generasi muda ini punya peran yang besar untuk membawa budaya politik kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast ini. Jangan lupa share ke teman-teman yang lain biar mereka paham tentang budaya politik kita di Indonesia. Sampai jumpa teman-teman, tetap semangat, tetap kritis dan terus belajar. Saya Katarina. Saya Kifli. Dan saya Kevin. Kami Pamit undur diri.